Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 bagian B. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasih sejati tak berhenti sekalipun dikhianati. Jemaat Tuhan yang terkasih, teks yang kita baca hari ini menceritakan tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya dalam jamuan makan malam sebelum perayaan Paskah. Di dalam kisah pembasuhan kaki murid-murid ini, Yesus menunjukkan sebuah bentuk kasih yang begitu tulus dan besar kepada murid-muridnya. Sekalipun dia tahu bahwa salah seorang muridnya yaitu Yudas akan mengkhianatinya, tapi dia tidak berhenti untuk mengasihi Yudas dengan bukti bahwa dia juga tetap membasuh kaki Yudas. Saya mengutip kata-kata Matthew Henry. Matthew Henry bilang begini, ia membasuh kaki seorang pendosa yang terbejat dari segala pendosa, yang terjahat yang pernah melawan dia, yang pada saat itu sedang berikhtiar untuk mengkhianatinya. Jadi di sini sekalipun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, tapi dia tetap mengasihi Yudas dengan membasuh kaki Yudas, seorang yang akan mengkhianatinya. Dan sekali lagi bahwa di sini Yesus memberikan teladan yang luar biasa dalam hal kasih. Kasih Yesus yang sejati, yang tidak berhenti sekalipun dikhianati oleh orang terdekatnya, sekalipun dikhianati oleh murid yang hari-hari bersama dengan dia. Saudara, hal ini berbeda dengan kasih yang ada di dalam dunia ini, di mana kita akan mengasihi atau berbuat baik kepada orang lain apabila orang itu juga berbuat baik pada kita atau juga mengasihi kita. Tetapi jika kita dikhianati oleh orang terdekat kita dikecewakan, kita dilukai oleh orang terdekat kita, maka kita akan menjadi membenci mereka, kita berhenti mengasihi. Hubungan yang awalnya harmonis akhirnya bisa berubah menjadi musuh, dan bahkan itu akan menimbulkan kepahitan dan dendam terhadap orang tersebut di sepanjang kehidupan kita. Dan bahkan lebih parah dari itu, kita akan berusaha untuk membalas perbuatan mereka kepada kita, bahkan kalau bisa jauh lebih kejam dari apa yang sudah dilakukan terhadap diri kita. Tapi di sini sekali lagi bahwa Yesus menampilkan kasih yang berbeda dengan dunia ini, kasih yang sejati, kasih yang besar, kasih yang tetap mengasihi sekalipun dibalas dengan perbuatan yang jahat. Di sini Yesus menampilkan sebuah praktek tindakan yang begitu luar biasa, yang tidak saja tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yesus membalas kejahatan dengan sebuah tindakan kebaikan. Ada satu artikel yang saya baca yang sangat menarik sekali. Artikelnya berkata demikian, dan hal yang wajar bila setiap pengkhianatan menimbulkan luka hati dan kebencian. Namun kasih Yesus menampilkannya justru semakin besar hingga meluap. Betapa sering dan mudahnya kita menjadi marah terhadap kesalahan dan menjadi benci terhadap orang yang menyakiti kita. Tapi Yesus mengajarkan menghadapi luka dan pengkhianatan dengan kerendahan hati dan kasih yang begitu besar. Sungguh luar biasa. Yesus menampilkan cara untuk menghadapi luka dan pengkhianatan dengan kerendahan hati dan kasih yang besar. Saudara, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menyimpan kebencian kepada orang-orang terdekat kita. Mungkin menyimpan kebencian terhadap suami, istri, anak-anak, keluarga, rekan kerja, rekan pelayanan karena konflik-konflik yang mungkin terjadi. Mari kita meneladani kasih Yesus yang begitu luar biasa. Dia memberi teladan dalam hal kasih yang sejati. Dia tetap mengasihi sekalipun dia dikhianati, dia dikecewakan oleh orang terdekatnya. Memang ini tidak mudah. Mengasihi orang yang sudah menyakiti kita tidak mudah. Tapi kita bisa melakukannya, berdoa minta Tuhan kekuatan untuk kita mampu mengasihi orang yang menyakiti kita. Ya, belajar dari kasih Yesus yang sejati, kasih yang tidak berhenti sekalipun dikhianati. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini.
Kami tahu tidak mudah mempraktekkan kasih di mana kami harus mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kami. Tapi biarlah kami boleh belajar dari kasih Yesus yang sejati, yang juga tetap mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.